Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian 4 atau bab 4 dari buku psikologi yang ini. Nah, di dalam bab 4 ini itu terdiri dari 5 poin yang dimana pada bab ini yaitu tentang belajar, yang di dalamnya itu terdapat definisi, arti penting belajar, memori, dan pengetahuan dalam perspektif psikologi dan agama. Lalu ada teori-teori dan proses dan fase belajar. Nah, pada bab ini penulis menjelaskan bahwa belajar merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa. Oleh karena itu, guru perlu memahami makna belajar dengan baik dapat membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, menurut penulis, belajar tidak hanya berarti menghafal informasi, tetapi merupakan proses perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman dari interaksi dan juga lingkungan. Lalu, perubahan tersebut dapat berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun cara berpikir. Nah, penulis juga menjelaskan bahwa belajar dapat dipandang dari 3 sudut, yaitu sebagai proses bertambahnya pengetahuan, sebagai sarana mencapai tujuan pendidikan, lalu yang terakhir itu sebagai proses memahami makna dari apa yang telah dipelajari. Nah, untuk memperjelas pengertian belajar, di sini ada diberikan contoh nih, ada seorang anak belajar memainkan mobil-mobilan. Nah, melalui latihan dan pengalaman berulang, nah si anak itu udah bermain mobil-mobilan nih secara berulang. Nah, jadi si anak tersebut itu akhirnya mampu memainkannya dengan baik. Contoh ini menunjukkan bahwa belajar menghasilkan perubahan dan perilaku yang berulang. Nah, bab ini juga membahas arti penting belajar bagi kehidupan manusia. Nah, melalui belajar, seseorang dapat mengembangkan kemampuan, meningkatkan kualitas hidup, serta mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, pada bab ini juga selain itu dijelaskan juga ada beberapa teori belajar seperti teori behavioristik yang juga dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yang menekankan bahwa hubungan stimulus dan respon, serta teori kognitif yang menekankan proses berpikir dan pemahaman dalam belajar. Nah, sebagai kesimpulan, eh belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, belajar memiliki peran yang sangat tinggi dalam pendidikan karena membantu manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan juga perkembangan. Nah, di sini ada juga belajar memori dan pengetahuan dalam perspektif psikologi dan agama. Nah, perspektif psikologi. Nah, untuk perspektif psikologi, menurut Bruno 1987 yang di halaman 94, di sini memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan. Bagaimana hubungannya dengan belajar? Nah, hubungannya dengan belajar bahwa memori itu memang seperti tadi yang telah dicontohkan. Contohnya seperti anak yang suka memainkan mobil-mobilan secara berulang itu akan mengingat di otaknya itu bagaimana cara memainkan mobil-mobilan tersebut. Nah, itu sebagai contohnya. Lalu di sini ada ragam pengetahuan dan memori. Nah, ditinjau dari sifat dan cara penerapannya, ilmu pengetahuan terdiri atas 2 macam,
yakni di sini ada declarative knowledge dan procedural knowledge, yang dimana pengetahuan deklaratif atau pengetahuan profesional ialah pengetahuan mengenai informasi faktual, yang dimana pada umumnya itu bersifat statis dan normal gitu, atau statis atau normatif gitu ya. Lalu sebagai penutup di sini ada teori-teori belajar yang tadi sudah dijelaskan, bahwa secara pragmatis teori belajar dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan. Nah, di sini ada konektivisme, yaitu adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward 1874 sampai 1949. Nah, di dalam teori ini itu contohnya nih, ada seekor kucing yang lapar ditempatkan dalam sangkar berbentuk kotak beruji yang dilengkapi dengan peralatan seperti pengukit, jenderal pintu, dan tali yang berhubungan dengan pengikut. Dengan jenderal kunci tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar tadi. Nah, keadaan bagian dalam sangkar yang disebut dengan puzzle box, yaitu peti teka-teki, itu merupakan situasi stimulus yang merangsang kucing untuk bereaksi. Nah, mungkin cukup sekian pada bab ini, pada bab 4, yaitu tentang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.